Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Redaksi Sore. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini, dan saya akan menyajikannya dalam makna sebuah berita. Bersama saya Dewi Utari akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Redaksi Sore. Inilah Redaksi Sore selengkapnya. Pemirsa, berita pertama yaitu datang dari daerah Cimanggis. Sebuah mobil Nissan X-Trail di perumahan Bukit Cengkeh Cimanggis terperosok ke dalam saluran air. Berikut berita selengkapnya. Pada tanggal 18 April 2022, air kali meluap menutup jalan dan permukaan saluran air. Akibatnya, sebuah mobil terperosok ke dalam saluran air di perumahan Bukit Cengkeh Cimanggis. Diduga pengendara mobil tidak sadar bahwa terdapat saluran air saat menerobos banjir yang menggenang di lokasi sekitar. Sebanyak 7 personel damkar dikerahkan untuk melakukan evakuasi. 1 unit mobil yang terperosok berhasil dievakuasi oleh petugas damkar Depok. Bersama saya Nabila Zalia Nadim dari perumahan Bukit Cengkeh Cimanggis, tempat kejadian langsung terperosoknya sebuah mobil ke dalam saluran air akibat banjir. Terlihat di sini banjir yang terjadi sudah surut. Di jalan ini adalah tempat kejadian langsung terperosoknya mobil. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga dari perumahan Bukit Cengkeh Cimanggis, yaitu Mas Ramdan. Halo Mas, selamat siang. Ya halo, selamat siang. Mas, apakah banjir di Bukit Cengkeh ini sering terjadi? Di tahun ini sudah jarang terjadi, tapi tiba-tiba pada hari Senin tanggal 18 April banjir mulai kembali terjadi. Biasanya apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir di perumahan Bukit Cengkeh ini? Penyebabnya itu kali yang meluap dari perumahan Taman Duta yang menyebabkan aliran air itu tidak tertampung di perumahan. Apakah ada korban jiwa dari terjadinya mobil yang terperosok? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Upaya apa saja yang dilakukan warga sekitar untuk membantu mengevakuasi mobil? Warga sekitar sudah ada yang melapor ke Damkar Depok untuk melakukan evakuasi terhadap mobil tersebut. Kira-kira ada berapa jumlah personil yang diturunkan? Kurang lebih ada 7 personil untuk mengevakuasi mobil tersebut. Untuk Mas, apakah ada dampak yang merugikan dan dirasakan Mas akibat banjir dari kiriman tempat lain? Dampaknya itu ke akses jalan ya, karena cukup susah karena tergenang air, jadi kendaraan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baik Mas, terima kasih atas informasinya. Sejauh ini yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, terima kasih. Berita kedua. Harga serta ketersediaan minyak goreng sempat naik turun atau tidak stabil di berbagai daerah. Fenomena ini dianggap berdampak besar bagi para masyarakat, terutama bagi penjual minyak goreng, penjual makanan, dan masyarakat umum. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku 1 Februari lalu, pemerintah menetapkan head minyak goreng kemasan sederhana Rp3.500 per liter dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Ketetapan tersebut berlaku selama kurang lebih 1 bulan, hingga akhirnya pada tanggal 16 Maret 2022, ketetapan tersebut resmi dicabut. Minyak goreng di pasaran sempat menjadi langka dan sulit didapatkan. Para oknum dinilai berhasil membeli minyak goreng dengan jumlah banyak, dengan murah, dan dijual dengan harga yang terbilang tinggi. Setelah terjadinya fenomena kelangkaan serta harga dari minyak goreng yang tidak stabil beredar di pasaran, pemerintah resmi telah mengubah kebijakan pada minyak goreng curah pada Kamis 24 Juni 2022. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau merasa panik akan kurangnya pasokan minyak goreng domestik atau harga minyak goreng akan kembali melambung tinggi. Halo Kak, dengan kakak siapa saya berbicara? Dengan Kanisa. Kanisa punya usaha di rumah gitu ya Kak? Oh iya betul Kak, kebetulan saya jualan pempek dan didagangkan secara online nih Kak. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan Kak berdirinya usahanya? Udah sejak dari awal 2020 Kak, saat pandemi. Oke, saya mau ngajuin beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama, bagaimana nih tanggapan Kakak mengenai fenomena kelangkaan minyak goreng di pasaran serta harganya yang sempat tidak stabil? Menurut saya, dengan adanya peristiwa kelangkaan minyak goreng di masyarakat itu membuat sangat merugikan ya, dan terutama bagi para pedagang yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utamanya, seperti saya, itu sangat merugikan karena harga minyak goreng saat ini naik sekitar 2 kali lipat dari harga sebelumnya Kak.
Apakah fenomena tersebut berpengaruh nih Kak terhadap penjualan pempek yang Kakak jalani? Bila iya, apa nih pengaruh yang signifikan? Iya cukup berpengaruh ya Kak, dan pengaruh yang cukup signifikan ini pada keuntungan yang saya dapatkan ya Kak, karena harga bahan bakunya itu ya minyak gorengnya naik dan serta bahan baku lainnya. Maka saya mengurangi penggunaan bahan bakunya agar mendapatkan keuntungan yang cukup Kak. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Ada nggak nih pendapat atau saran terhadap pemerintah akan ketersediaan minyak goreng yang harganya sempat naik turun atau tidak stabil? Menurut saya, pemerintah harus mensubsidi harga minyak goreng yang ada di masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang merasakan dampaknya dari kelangkaan tersebut, Kak. Berita berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. SPBU Pertamina di Jalan Raya Bogor, kilometer 28, tepatnya di Gandaria. Jenis BBM Pertamax 92 terjadi kenaikan harga dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 sejak awal Juni 2022. Pada awal bulan Juni 2022, pemerintah menetapkan kenaikan jenis BBM RON 92 yaitu jenis Pertamax mengalami kenaikan yang mencapai Rp3.000. Yang semula harga jenis Pertamax Rp9.200 naik menjadi Rp12.500. Kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong bahan bakar minyak khususnya di jenis Pertamax di tanah air ikut melonjak. Dengan kenaikan harga Pertamax, maka ada potensi masyarakat beralih menggunakan BBM jenis Pertalite yang lebih murah. Selamat siang Mbak Mirsa, bersama saya Randy Kurniawan. Kali ini saya berada di SPBU Gandaria, tepatnya di Jalan Raya Bogor, kilometer 28. Nah, dikarenakan adanya kenaikan BBM pada RON 92 yaitu Pertamax. Nah, bagaimana nih tanggapan dari seorang driver ojek online atau ojol mengenai kenaikan BBM pada RON 92 yaitu Pertamax? Baik pemirsa, saya sudah bersama salah satu driver ojek online dengan Bapak siapa nih? Saya Rizky. Oke Bapak Rizky, bagaimana nih dengan adanya kenaikan BBM pada RON 92 ini, yaitu jenis BBM Pertamax? Sebenarnya saya agak keberatan yang dari tadinya 9.000 menjadi 12.000. Kalau bagi saya sih sebagai driver ojek online itu agak berat sih. Oke, untuk solusi dari kenaikan BBM jenis Pertamax ini bagaimana nih Pak bagi ojek online? Paling saya pakai solusi kedua, yaitu pakai Pertalite yang oktannya lebih rendah sama lebih murah juga, harganya lebih terjangkau. Masyarakat berharap pemerintah bisa menstabilkan harga Pertamax untuk bisa dinikmati oleh masyarakat kelas lainnya. Penghapusan pekerja honorer seperti tidak menemukan jalan keluarnya. Pro dan kontra belum juga berhasil diredam. Informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum, manisnya pas. Teh pucuk harum mau enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Duh, mau belanja lagi bokeh. Shopee. Yo, pakai SP Letter, SP Letter. Yo, pakai SP Letter, SP Letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Yo, pakai SP Letter, SP Letter. Yo, pakai SP Letter, SP Letter. Yo, pakai SP Letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Gratis ongkir se-Indonesia. Penghapusan honorer seperti tidak ada ujungnya. Pro dan kontra belum juga berhasil diredam. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyokumolo kembali angkat bicara menghentikan polemik penghapusan honorer yang terus berkembang.
31 Mei 2022, politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa surat edaran Menpen RB nomor B-SM.85-M.SM.02.03-2022 yang ditandatanganinya bukan memberhentikan honorer secara massal. Menurutnya, pemerintah pusat minta pemerintah daerah atau Pemda melakukan penataan honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga honorer itu diharapkan bisa ditata. Halo, dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Bapak Chandra, Mbak. Oke, bagaimana tanggapan Bapak terkait penghapusan honorer di 2023? Ya, jujur aja saya kaget ya, Mbak, dengan peraturan Mentan RB yang terbaru ini. Asalnya tuh kami udah yang kerja bertahun-tahun tuh nggak ada kendala gitu. Tapi kenapa Kementan RB ini membuat peraturan yang begitu cepat tanpa ada aba-aba gitu, atau ibaratnya ancang-ancang lah biar kaminya ada persiapan. Terus juga maksudnya apa, emang nggak mikirin rakyat ke depannya gitu? Kalau misalkan honorer nih dihapus-hapus, otomatis angka pengangguran akan melonjak tinggi lagi, Mbak, dan pasti nilai kriminal akan naik lagi. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, pemerintah kewalahan atau tidak jika misalkan honorer udah dihapus atau di-scam, Pak? Oh iya, kami bukannya naif ya, Mbak. Soalnya tuh dari kami yang udah pekerjaannya jam terbangnya udah lama gitu ya, bahkan CPNS yang baru tahun sekarang aja bukannya kami naif gitu, Mbak. Mereka belum tentu bisa mengerjakan porsinya kita gitu, Mbak. Apalagi honorer yang sudah mempunyai wawasan yang sangat tinggi di bidangnya gitu. Ya, menurut saya sih akan kewalahan, Mbak, dengan tiadanya kami nanti di 2023 ke depan gitu. Oke, baik. Apa yang Bapak harapkan sebagai seorang honorer di tahun 2023, Pak? Menurut saya, Mbak, pekerja honorer yang sudah senior gitu, yang udah kerjanya itu di atas 10 tahun gitu di tempatnya, itu diangkat saja menjadi PNS, karena tuh kinerjanya sudah terbukti gitu loh, Mbak, yang mumpuni. Jadi itu nanti untuk Kementan RB atau pejabat di setempatnya itu tolong disaring lagi lah, lebih bijak lagi gitu. Kasihan juga kan misalnya yang udah tua-tua, jam kerjaannya tuh jam terbangnya tuh sudah tinggi dan wawasannya tuh sudah banyak di bidangnya, tapi nggak lolos seleksi gitu dengan yang muda-muda. Harapan saya sih gitu, Mbak, yang udah tua-tua biar aja nggak apa-apa dinaikkan aja sebagai PNS, dan kami ya honorer yang muda-muda siap ikut lanjutan atau arahan Bapak Mentan RB untuk mengikuti seleksi menjadi P3K atau CPNS. Karena tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR, maka dari itu pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Dengan cara mengatur kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR untuk honorer, maka pengangkatannya melalui outsourcing. Menurut beliau, pemerintah mendorong tenaga honorer K2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Berita selanjutnya datang dari Kota Depok, Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok menghentikan pengoperasian sistem satu arah atau SSA di Jalan Raya Nusantara dan Jalan Dewi Sartika di Pancoran Mas. Pada tanggal 17 Mei 2022, pemerintah Kota Depok menghentikan sistem satu arah di beberapa wilayah. Penutupan SSA ini ditetapkan dalam rangka pembangunan underpass atau jalan terowongan. Terkait penutupan perlintasan kereta api dan rekayasa lalu lintas, Kanit Komsel Polres Metropolitan Kota Depok, Ajun Komisaris Eli Padinasari mengatakan akan menutup simpang tak sebidang atau perlintasan rel kereta api di Jalan Dewi Sartika. Disampaikan dalam melancarkan arus lalu lintas di Kota Depok, terlebih di Jalan Raya Margonda, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas pada 4 titik dan juga meletakkan barrier, yakni di Jalan Raya Pitara, Jalan Raya Margonda, Jalan Raya Sawangan, dan Jalan Dewi Sartika. Bapak siapa? Ya, saya dengan Bapak Rafli. Oh iya Pak, saya mau tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang dihentikannya SSA ini Pak di Depok? Ya, jujur saja ya, agak merepotkan saya pribadi sih, Mbak. Masalahnya kan saya pengguna jalanan nih, Mbak. Gimana ya maksudnya?
tiap hari bisa dibilang saya tiap hari tuh melewati Margonda, dan jujur saya kaget dengan sistem yang sekarang. Maksudnya ya yang biasanya satu arah gitu udah nggak ada masalah lagi, tapi sekarang tuh dibikin dua arah lagi, yang maksudnya tuh volume kendaraan sekarang tuh udah lebih padat gitu. Jadi kalau dibuat 2 jalur itu menurut saya sih kurang worth it, Mbak. Jadi masalah yang dulu datang lagi gitu, jadi macet kembali. Baik Pak, jadi bagaimana solusi atau harapan Bapak kepada pemerintah untuk masalah ini ya Pak? Harapan kami sih sebagai warga Depok ya, khususnya yang sering lewat Jalan Margonda ini atau Rahman Hakim, Dewa Sartika lah seputar situ. Harapan kami sih agar cepat diselesaikan, dituntaskan itu pembuatan underpassnya ya, Bapak pemerintah tolong nih agar kami yang pengguna jalan tersebut itu tidak stres di jalan atau gimana gitu. Secara nggak langsung itu kan juga bikin motor kita boros bahan bakar minyak, Pak. Sedangkan bahan bakar minyak sekarang tuh udah mahal. Ya jadi tolonglah ya Pak, agar diselesaikan proyeknya. Dampak dari rekayasa lalu lintas ini membuat sejumlah lalu lintas mengalami kemacetan. Meski begitu, warga tetap mematuhi aturan rekayasa lalu lintas tersebut dan berharap agar pembangunan underpass segera selesai. Kesehatan mental remaja, khususnya mahasiswa, menjadi perhatian di tengah masyarakat. Beberapa hal seperti belajar melalui daring membuat mahasiswa kewalahan dan mengalami stres. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak 2020 awal cukup berdampak bagi kondisi kesehatan mental mahasiswa. Pembelajaran daring dan diskusi tatap muka langsung yang minim, baik antar mahasiswa ataupun bimbingan dengan dosen, membuat mahasiswa mengalami kewalahan serta stres. Di sisi lain, psikolog Dr. Tengku Zakia MPSI menyampaikan bahwa memperbanyak kegiatan positif di dalam rumah menjadi salah satu solusi untuk mencegah terdampaknya kesehatan mental. Apa pandangan Mas terhadap pandemi COVID-19? Menurut saya pandemi COVID-19 ini lumayan mengganggu ya, apalagi saya sebagai mahasiswa itu jadi susah untuk kegiatan belajar mengajarnya. Baik, seberapa pentingnya kesehatan mental bagi seorang mahasiswa? Menurut saya lumayan penting Mbak ya, soalnya kalau kesehatan mental kita terganggu itu proses belajar mengajar jadi susah gitu. Baik, kalau adakah dampak kesehatan mental yang Anda rasakan dari pandemi COVID-19? Menurut saya ada banget Mbak, saya kalau sekarang ini rasanya stres gitu kalau ada tugas-tugas online dan nggak bisa diskusi dengan teman langsung karena susah ketemu gitu, jadi lumayan berasa sih ini kena mental. Bagaimana ya cara anak muda zaman sekarang, terutama mahasiswa, untuk berdamai dengan keadaan pandemi COVID-19? Kalau yang saya lihat tuh biasanya sekarang mahasiswa tuh akan lebih sering melakukan aktivitas di rumah ya. Kalau kayak berkebun kadang ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak memerlukan harus ke kerumunan, misalkan mereka bisa bersepeda dan olahraga sendiri di rumah yang tidak membutuhkan uang juga, karena mahasiswa ini juga selain emang uangnya terbatas dan mereka juga harus bisa tetap aktif dalam berkegiatan di rumah gitu. Jadi biasanya tuh mereka akan lebih memaksimalkan kegiatan mereka di rumah sih. Jika seorang mahasiswa terkena dampak kesehatan mental, hal pertama apa yang kira-kira harus dilakukan? Kalau seseorang kena kesehatan mental, itu pentingnya dukungan support system dari keluarga juga sih. Maksudnya orang tua tuh harus punya pengawasan juga nih terhadap anaknya atau siapapun yang di rumah itu, entah kakaknya, omnya, tantenya, itu harus bisa melihat hal itu ke dalam seseorang gitu, terutama mahasiswa yang tinggal seorang mahasiswa gitu. Maksudnya ketika ada yang terlihat aneh dan segala macam, itu harus ada dukungan secara moral, bisa diajak bicara, bisa macam-macam bentuknya. Bentuk dukungan itu bisa diajak jalan kemana, ditanyain kendalanya apa, apakah kesulitan dalam kuliah, apa ada sedang masalah percintaan atau masalah pribadi lainnya kayak gitu. Jika seorang mahasiswa terkena kesehatan mental, seberapa pentingnya untuk konseling ke psikolog tentang kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa tersebut? Jadi kesehatan mental itu emang mungkin kalau bagi orang-orang terutama di Indonesia itu emang konseling ke psikolog itu emang lumayan agak tabu ya, dikira orang gila atau apa segala macam. Padahal konseling itu sifatnya lebih ke
gimana kita bisa mengetahui nih sisi kelemahan kita dalam psikis kita gitu. Sebenarnya penting nggak penting sih, maksudnya kalau memang kita nggak punya lingkungan yang cukup bagus, tidak punya dukungan support system dari keluarga atau teman yang kurang oke, harusnya kita udah bisa sadar kalau emang kita berarti butuh pertolongan yang orang yang profesional, yaitu ke psikolog. Beralih ke berita hiburan luar negeri, girl group asal Korea Selatan bernama aespa sukses memeriahkan panggung Coachella. Tidak hanya itu, pelantun lagu Savage ini juga disebut menjadi girl group baru yang bisa tampil di main stage Coachella Festival. Girl group asal Korea Selatan bernama aespa sukses meriahkan panggung Coachella pada tanggal 23 April 2022 di California. aespa tampil dengan memukau dengan membawakan lagu Savage dan lagu hits mereka lainnya. Disebut aespa adalah girl group kedua yang tampil di Coachella setelah Blackpink pada tahun 2018 lalu. Selain membanggakan, penampilan aespa juga menimbulkan kontroversi. Sebutkan banyak netizen yang disebut Blink, penggemar Blackpink, turut berkomentar tentang penampilan aespa yang sepi penonton. Hal ini membuat para penggemar aespa marah dan saling berargumen antar kedua penggemar tersebut. Namun walau begitu, aespa yang tampil bersama dengan 88 Rising ini juga tetap membuat kebanggaan tersendiri untuk para penggemar dan berharap aespa bisa lebih sukses dan bisa menjangkau ke pasar internasional. Halo, dengan kakak siapa ini? Kakak Lisa. Kakak Lisa ini K-popers ya? Iya, benar. Fans sama siapa, Kak? aespa kebetulan. Oh gitu. Kak, sejak kapan nih jadi penggemar aespa? Sejak aespa debut. Pendapat kakak dengan aespa yang tampil di Coachella itu gimana? Itu keren banget sih, maksudnya kayak mereka bisa ngikutin jejak Blackpink menurut saya ya. Terus juga jadi K-pop tuh ranah dikenal dunia gitu jadinya. Tapi kakak tahu nggak kontroversi antara penggemar Blackpink sama aespa? Tahu, sempet baca. Terus gimana pendapat kakak? Menurut saya sih ngapain gitu berantem kan, ini generasinya juga beda kan, generasi Gen 3 sama Gen 4, jadi ya gak usah berantem lah kan, udah sama konsepnya beda, terus dari agensinya juga beda gitu sih. Siapa ini? Halo, saya Alvin, Mbak. Kak Alvin ini K-popers ya? Betul. Idolnya siapa Kak di K-pop? Blackpink sih, saya lebih ke YG Stan. Oh gitu, sejak kapan kakak jadi penggemar Blackpink? 2017 lah. Udah mulai lama ya? Iya, lama. Terus mendapat kakak tentang aespa yang tampil di Coachella gimana Kak? Soalnya kan Blackpink juga pernah tampil di Coachella. Oh, itu saya cuma bisa ketawa ya. Soalnya kayak saya lihat tuh ya dari fans-fansnya aespa sendiri tuh kayak sering banget nyenggol-nyenggol Blackpink apa gitu kan. Kayak apa sih? Ntar disenggol balik marah gitu. Gitu. Terus berarti kalau kakak pendapatnya gimana tentang kontroversi penggemar Blackpink sama aespa itu? Pendapat saya kayak yang mungkin kan aespa itu kan girl group baru ya Mbak ya, jadi kayak isinya rata-rata bocil semua, jadi kayak ya udahlah biarin aja, namanya juga anak kecil. Tapi kakak suka nggak untuk penampilan aespa di Coachella? Jujur kurang sih, kurang soalnya kayak mereka tuh yang saya lihat tuh kayak terlalu maksa ya buat tampil di Coachella biar di notice gitu, apa kayak gimana? Juga ada banyak video-video menggambarkan kayak sepi penontonnya. Nah itu padahal menurut saya tuh gak keren-keren amat sih, biasa aja. Tapi fansnya aja tuh rusuh. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada redaksi sore kali ini. Saya Dewi Utari mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.